lagi bersama aku Dewi. Jadi kali ini aku ingin buat video tentang persyaratan atau dokumen apa saja saat kalian ingin membuat ikamet, khususnya ikamet aile. Ikamet aile ini seperti juga izin tinggal keluarga di Turki gitu. Jadi jika kalian ingin membuat ikamet aile ini dikhususkan yaitu bagi kalian yang telah menikah dengan pasangan warga negara Turki gitu. Oke, pertama-tama persyaratan dokumen bagi istri yang warga negara Indonesia yaitu dokumen istri yaitu Sigorta. Sigorta itu asuransi kesehatannya, asuransi kesehatan. Sigorta ini ada dua tipe. Biasanya Sigorta ini udah terikat dengan perusahaan suami bagi yang suaminya bekerja seperti di pemerintahan atau biasanya si Gorta ini udah langsung terikat untuk satu keluarga gitu. Jadi bagi suaminya yang bekerja di bagian aparat sipil gitulah, ya kan, ngerti kan, itu biasanya udah ditanggung satu keluarga, jadi terikat di perusahaan suami. Yang tipe kedua yaitu Sigorta asuransi pribadi. Kan dulunya suamiku perusahaannya itu nggak nanggung asuransi gitu, asuransinya bayar pribadi. Jadi aku ambilnya dulu waktu itu, aku ambil asuransi Sigorta Jepang kalau nggak salah, ya asuransi perusahaan Jepang. Aku bayarnya waktu itu 2 tahun lalu kalau nggak salah masih berapa ya, 500 ya, 400 500-an segitu per tahun. Itu pun per tahun agak murah menurutku. Tapi tiap tahun itu naik karena biasanya ngikutin dolar gitu. Jadi kemungkinan naik. Tahun lalu berapa sih, aku ambilnya per tahun gitu. Kalau nggak salah 800 ya. Tahun ini kalau nggak salah gitu. Itu tipe pertama Sigorta yaitu asuransi kesehatan. Yang kedua yaitu Resident Permit Application Form. Resident Permit Application Form ini yaitu dokumen saat kalian mendaftar online. Jadi saat sampai di Turki, kalian udah menikah gitu, kalian pertama-tama daftar dulu untuk mengajukan ikamet gitu. Jadi nanti aku kasih linknya di bawah deskripsi gitu. Aku kasih linknya, nanti kalau kalian ingin daftar masuk aja di link itu. Kemudian nanti setelah kalian daftar online, kalian print dokumen itu gitu. Oke, yang ketiga fotokopi paspor. Fotokopi paspor easy kan? Jadi fotokopi paspor. Yang keempat foto latar putih. Kalau di sini tuh dokumen-dokumen, ngurus dokumen itu dokumen nikah ataupun dokumen negara apa saja yang diurus, biasanya foto itu foto yang berlatar putih gitu. Terus ukurannya itu udah ada gitu, ketentuan ukurannya. Jadi saat kalian ngurus dokumen, kalian ngomong aja gini, mau ngurus dokumen ikamet gitu, mereka udah pada tahu kok ukurannya gitu. Terus latarnya itu mereka udah tahu semua rata-rata. Saat foto nanti dikasihnya latar putih gitu. Biasanya dimintain 2 lembar, tapi lebih baik kalian ngelebihin lah ya. Aku kalau nggak salah waktu itu 4 lembar gitu. Jadi sebaiknya kalian lebihin itu, mungkin persyaratannya udah ditambah 3 atau 4 lembar gitu ya kan. Jadi menurutku kalian lebihin aja gitu fotonya. Foto latar putih 4 lembar dan maksimum itu yang 6 bulan terakhir. Ketentuannya 6 bulan terakhir. Kemudian yang kelima foto buku nikah, fotokopi buku nikah gitu. Jadi buat ikamet aile itu harus yang udah menikah ya, udah menikah secara hukum di Turki. Kalau belum nikah secara hukum, biasanya kalau kalian mau free dulu, kalian mau bebas dulu, holiday gitu, belum mau ngurus dokumen visa aile atau belum ngurus dokumen nikah gitu, sebaiknya kalian ngajuin visa turis gitu.
Kesah visa itu ya yaitu visa jangka pendek ya, biasanya ada yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu. Visa jalan kesah visa namanya. Oke, itu aja persyaratan buat istri ya. Selanjutnya kita ngebahas dokumen sponsor suami. Dokumen pendukung buat dari suami yaitu ID card atau kimlik gitu, ikamet gitu kan, KTP orang Turki namanya kimlik. Yang kedua sigorta. Sigorta sama yang aku omongin yang awal tadi, dokumen istri itu kan sigorta. Sigorta itu asuransi kesehatan, jadi kalian juga perlu bawa asuransi kesehatan suami. Yang ketiga, bukti penghasilan 3 bulan terakhir. Bukti penghasilan 3 bulan terakhir ini yaitu printan buku ATM suami gitu, bukti penghasilan 3 bulan terakhir kalian print gitu. Kemudian keempat, criminal record atau kalau bahasa Indonesianya itu seperti SKCK, surat keterangan catatan kepolisian gitu. Apa dia pernah berbuat kriminal atau emang dia orangnya baik gitu, nggak pernah buat pelanggaran gitu. Kalian harus bawa itu bukti, namanya criminal record SKCK Turki ya. Yang keempat, yang kelima, dokumen residence, bukti kepemilikan tempat tinggal. Ya, ini aku mau bahas dokumen residence, bukti kepemilikan tempat tinggal itu kayak misalnya suami kalian punya aset apa gitu. Misalnya ini kayak suamiku, dia punya rumah, kalian harus bawa fotokopi bukti kepemilikan gitu, fotokopi bukti kepemilikan bahwa nama rumah ini itu nama suami gitu. Atau misalnya kalian masih tinggal di apartemen, atau misalnya kalian masih ngontrak lah ya, kalian kan ada tuh bukti-bukti waktu saat kalian pengen ngontrak rumah gitu ya kan, pasti kalian tanda tangan gitu sama yang punya pemilik rumah gitu. Kalian bawa itu bukti kepemilik dokumen residence apa aja gitu, aset-aset suami kalian gitu. Kemudian ngerti kan aset-aset gitu, misalnya surat dokumen kontrak rumah atau punya aset apa atas nama suami gitu ya kan gitu. Terus itu kalian fotokopi. Kemudian dokumen itu kalian perlu bawa ke notaris, perjanjian dokumen gitu. Dokumen itu harus dibawa ke notaris. Notaris di Turki itu memang udah kayak apa-apa di Turki, kalau ngurus dokumen itu harus disahkan ke notaris. Noter namanya kalau di Turki, noter gitu. Kalian bawa itu ke notaris, disahkan apa benar itu dokumennya benar atau enggak, nanti ditandatanganin oleh pihak notaris, disahkan gitu. Kemudian nanti yang dari notaris itu kalian bawa ke Goç İdaresi. Kemudian ketujuh, foto biometrik suami. Foto biometrik itu sama kayak dokumen istri, kalian foto biometriknya itu harus berlatar putih. Nanti ukurannya udah ada ketentuan, mereka udah tahu kok ukurannya. Kemudian dokumen pendukungnya itu kalian juga bisa bawa paspor. Kalau misalnya suami kalian punya paspor Turki, ya kalian fotokopi juga, bawa itu juga. Tapi kalau misalnya memang belum ada paspor suami, nggak apa-apa juga kalau nggak ada. Kemudian semua dokumen yang kalian tadi persiapkan kalian bawa ke kantor Goç İdaresi. Kantor Goç İdaresi itu kayak kantor imigrasi gitu, itu buat ngajuin syarat, ngajuin visa tempat tinggal kalian gitu. Kemudian semua dokumen yang telah kalian persiapkan itu kalian bawa ke kantor namanya Goç İdaresi, kantor imigrasi lah kalau nggak salah gitu. Kemudian semua dokumennya kalian serahkan. Tapi kan
jangan lupa sebelum kalian ke kantor Gochidaresi itu kalian harus lihat tanggal atau waktu saat kalian membuat janji ya, saat kalian membuat janji waktu ke Gochidaresi. Soalnya kalian harus ke Gochidaresi itu sesuai tanggal janji temu kalian yang kalian daftar online di resident permit itu. Ingat ya. Kemudian saat udah dibawa nih dokumennya ke kantor Gochidaresi, kalian nantinya disuruh untuk melakukan pembayaran sesuai waktu kalian ngajuin izin tinggal gitu. Misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nanti harganya berbeda-beda dari waktu kalian ngajuin izin tinggal di Turki gitu. Dan tiap tahun izin tinggal di Turki itu selalu naik ya guys, karena di Turki melakukan pembayaran itu sesuai dengan nilai dolar saat ini. Kayak sekarang dolar sekarang itu naik banget guys, jadi kalau per tahun kayaknya udah lumayan mahal juga. Waktu itu aku ambil 3 tahun kalau nggak salah 4 sampai 4.000 itu sekitar 4 jutaan lah gitu, 4 jutaan waktu itu 3 tahun ya. Nggak tahu, itu berbeda-beda ya guys, jadi ngikutin nilai dolar. Biasanya kalau ngambil langsung per 3 tahun, 5 tahun itu biayanya agak sedikit murah dibanding ngambilnya setahun atau 2 tahun. Aku saranin ngambil 3 tahun atau 5 tahun. Tapi kalau awal-awal biasanya ya banyak yang awal-awal pertama-tama ngambil izin tinggal itu cuma setahun dulu. Nanti kalau habis masanya setahun nanti diajuin ke 3 tahun. Kalau habis 3 tahun nanti diajuin 5 tahun dan seterusnya gitu. Tapi kalau misalnya yakin nih ya, yakin bakal diterima izin tinggalnya lebih lama, ya nggak apa-apa ngajuin aja. Karena walau banyak juga temen aku ada yang ngajuin 5 tahun tapi dia ACC-nya cuma 2 tahun 3 tahun gitu. Jadi beda-beda tergantung dari pihak imigrasi Gochidaresi di sini berapa lama kalian dikasih izin tinggalnya gitu. Oke, sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang udah nonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye bye.